Oke, selamat pagi teman-teman. Salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update. Channel yang selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini Joe Update berada di perbatasan antara Kota Denpasar dan juga Kabupaten Gianyar. Jadi hari ini Joe Update akan ajak teman-teman untuk motoran santai di pagi hari, tepatnya sekarang jam 8. Kita akan coba mengajak teman-teman virtual tour lagi, motovlog lagi. Kita akan menyisiri Ubud area. Kita akan ajak teman-teman dari Kota Denpasar menuju ke Ubud. Perjalanannya seperti apa dan situasinya kita akan update sama-sama. Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan Joe Update. Ini kita tepat berada di perbatasan antara Kota Denpasar menuju ke Kabupaten Gianyar. Suasana di pagi hari tampaknya tidak begitu padat teman-teman, karena ini masih jam 8 pagi. Akhir-akhir ini Bali diguyur hujan terus, mungkin di daerah kalian juga. Dan entah kenapa di minggu ini atau minggu kemarin itu Bali sangat padat sekali loh teman-teman. Jadi banyak kendaraan bermotor dan mobil-mobil juga. Dan ini adalah Uci Silver, salah satu penjualan pernak-pernik yang bisa dibilang digemari oleh para wisatawan. Kita lanjut terus jalan. Kita kalau ngomongin tentang situasi Bali saat ini, sebenarnya sekarang ini peningkatan volume kendaraan cukup signifikan di minggu-minggu ini teman-teman. Jodoh juga kurang tahu, padahal kunjungan wisatawan dari internasional tampaknya tidak begitu ada peningkatan yang signifikan, tapi entah kenapa jalan-jalan selalu ramai sekarang ini. Jadi buat teman-teman yang kemarin liburan, dan ini adalah weekend, jadi yang kemarin liburan di minggu kemarin mungkin mengalami banyak sekali kemacetan atau kepadatan kendaraan di ruas-ruas jalan, seperti di objek-objek wisata sekitaran Kuta Selatan, di Pantai Kuta, Legian, Seminyak, ataupun di sekitaran Nusa Dua dan Sanur. Jadi ini kita sudah mulai memasuki Desa Tohpati. Suasananya masih bisa dibilang ramai tapi lancar ya teman-teman. Kalau ngomongin tentang suasana perjalanannya, pastinya asik. Dari Kota Denpasar menuju ke Ubud, kita akan melewati beberapa toko-toko seni seperti di sisi sebelah kiri kita ini. Tohpati ini juga bisa dibilang salah satu ruas jalan yang banyak juga penjualan makanan, kuliner juga banyak banget di sini, serta pengrajin batu-batu padas. Suasananya seperti ini. Ada Polo di sisi sebelah kanan tadi. Ini ada Indogrosir teman-teman. Jadi Desa Tohpati ini juga terkenal dengan kuliner yang sangat banyak sekali. Kalau teman-teman mungkin melewati jalur ini, biasanya wisatawan-wisatawan domestik, teman-teman dari daerah lain biasanya mampir di sini karena di sini banyak sekali tempat makannya. Ini kita lanjut terus jalan. Jadi ikuti perjalanan Joe Update ini. Kita akan buatkan video secara detail seperti apa perjalanan ke Ubud. Ini adalah Cening Bagus. Kita pernah buatkan video, jadi teman-teman bisa lihat di video Joe Update sebelumnya. Kita pernah masuk ke toko oleh-oleh Cening Bagus di Desa Tohpati ini. Ke Ubud ini nanti kita akan ajak teman-teman dari Desa Tohpati, kita akan masuk ke Desa Lotunduh, terus kita akan tembus nanti di pengosekan Ubud. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan Joe Update. Kita akan buatkan video secara detail. Yang kangen akan Bali tentunya diwajibkan untuk menonton sampai habis videonya ya. Kita nanti akan muter-muter di Ubud juga. Mungkin kita buatkan 2 video nanti. Mr. DIY, oh sudah merambah ke sini. Ada Planet Gadget juga. Jadi di sini juga banyak orang-orang yang ingin membeli rumah teman-teman. Jadi Desa Tohpati ini juga menjadi salah satu tempat, atau daerah ini juga tempat yang sangat cocok kalau teman-teman ingin membeli rumah. Belum begitu padat, dan Desa Tohpati ini juga tentunya menghubungkan dengan Kota Denpasar dan juga bypass Ngurah Rai menuju ke Nusa Dua, Sanur dan yang lainnya dekat banget, atau ke Bandara Igusti Ngurah Rai juga bisa melewati bypass Ngurah Rai. Jadi Desa Tohpati ini mungkin salah satu tempat yang sangat strategis juga. Mau ke Ubud tentunya dekat juga kalau dari sini. Suasana pagi jam ini sudah mulai pukul 8 lebih 3 menit.
ayam bakar bebek. Desa Topat ini juga terkenal dengan adat istiadat yang kental. Kalau teman-teman pas di perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, kita akan melihat hiasan penjor di sepanjang jalan ini. Dan juga biasanya di Banjar-Banjar diramaikan oleh umat Hindu yang melakukan kegiatan. Ini pengrajin-pengrajin batu badas di sisi kiri. Ini kita sudah di Desa Batu Bulan ya teman-teman. Jadi ini kita sudah berada di Jalan Raya Batu Bulan. Jadi Desa Batu Bulan ini terkenal dengan tarian barongnya. Jadi biasanya wisatawan-wisatawan yang tur ke Ubud, biasanya di pagi hari mereka datang jam 8:30. Mereka menonton barong dulu di Desa Batu Bulan ini. Setelah itu baru mereka melanjutkan perjalanan. Kalau ngomongin tur ke Ubud, banyak sekali dikombinasikan. Bisa ke Tampak Siring, Istana Presiden, dan juga teman-teman bisa melakukan pengelukatan juga di Pura Tirta Empul sana. Atau teman-teman bisa langsung kombinasikan juga dengan Kintamani dengan Lansnya. Setelah itu baru datang ke Penglipuran mungkin. Jadi turun dari Kintamani, teman-teman bisa langsung ke Desa Penglipuran melihat bagaimana adat istiadat rumah-rumah yang bisa dibilang memiliki corak yang sama dan benar-benar Bali banget. Ini adalah Banjarden Jalan yang dulunya adalah tempat pementasan barong teman-teman. Tapi sekarang sudah dipindahkan kalau tidak salah. Sekarang sudah tidak ada tarian barong lagi di sini. Oh, ada bakmi AQ juga di sini. Nah, ini adalah supermarket Nirmala. Ada bakmi AQ sekarang di sisi sebelah kanan ini. Minggu kemarin Bali memang setiap hari, setiap pagi dan malam diguyur hujan terus. Bagaimana di daerah kalian teman-teman? Bali selalu diguyur hujan di minggu-minggu kemarin ini. Semoga hari ini cerah dan kita besok hari Minggu kita akan coba ngevlog lagi. Kita akan buatkan video tentang suasana dan situasi Bali. Ini adalah patung barong. Kalau ke kanan ini menuju ke Desa Celuk, kita akan ambil arah lurus di sini. Di sini juga menjadi salah satu Banjar atau desa yang memiliki banyak sekali kerajinan-kerajinan batu padas. Lihatlah di sisi sebelah kiri ini. Teman-teman bisa lihat kerajinan-kerajinan batu padas. Biasanya wisatawan juga berhenti di sini. Dan ini adalah ornamen-ornamen di mana biasa digunakan di pura ataupun di rumah-rumah warga Bali. Ada patung Buddha juga. Suasana santai di pagi hari ini cocok banget buat teman-teman yang suka naik motor. Cuaca juga cerah dan masih sejuk teman-teman. Jadi naik motor ke Ubud, kalau Jo Adit sarankan adalah teman-teman berangkatlah jam 8 dari Kuta Arya atau dari hotel kalian, dari Legian, Seminyak, Canggu ataupun di Nusa Dua dan Sanur. Atau yang lebih tinggal dekat di Kota Denpasar mungkin bisa lebih setengah 9-an ya teman-teman. Jadi jam 9 atau jam 9.30 sudah sampai di Ubud. Teman-teman juga sudah bisa menikmati keindahan Ubud tanpa kemacetan. Ini Bali Bird Park. Kita melewati Bali Bird Park. Ini salah satu opsi juga buat teman-teman yang sebelum ke Ubud ingin melihat berbagai macam burung, ada di Bali Bird Park. Atau di depan sana ada Bali Zoo Park yang biasanya juga digemari oleh orang-orang atau sekolah-sekolah yang melakukan study tour ke Bali. Mereka pasti berkunjung ke Bali Zoo Park. Kita sudah buatkan video, teman-teman bisa lihat juga di video Jo Update sebelumnya tentang Bali Zoo Park. Ini adalah arsop legend teman-teman. Penjualan
arsop-arsop yang memang dikunjungi oleh wisatawan asing, tentunya membeli oleh-oleh dengan kualitas yang super. Ini kecepatan motor masih di 30 km per jam. Kita jalan-jalan santai. Siapa tahu teman-teman di perjalanan melihat tempat di mana teman-teman pernah berhenti atau pernah singgah dulu. Jadi di sini kalau ke kanan ini teman-teman akan menuju ke Desa Batuan atau langsung ke Bali Zoo Park. Nanti ada Pura Batuan juga yang sangat terkenal. Kita juga sudah buatkan video, teman-teman bisa lihat di video Joe Update tentang Pura Batuan yang sangat cantik juga. Ini ke kanan. Kita ambil arah lurus ke sini. Bali Zoo 800 meter ke kanan. Jadi tempatnya di sebelah kiri. Kita lurus terus. Kalau siang hari biasanya di sini sangat padat teman-teman, karena ruas jalan seperti biasa. Kita selalu mengeluhkan ruas jalan di Bali ini kecil seperti yang teman-teman lihat. Padahal ini adalah jalan, salah satu jalan utama menuju ke objek wisata Ubud. Jalannya kecil dan biasanya di siang hari mulai pukul 9 mulai padat merayap, apalagi nanti di Pengosekan sana. Apakah hari ini jam 8, mungkin nanti kita akan tiba di Pengosekan sekitar jam 20 menitan lagi kalau lancar seperti ini. Apakah macet di sana, nanti teman-teman bisa lihat. Kalau yang buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke Bali, ingin menggunakan motor, Google Map Joe Update bisa bilang sudah hampir 99% tepat ya teman-teman. Asalkan sinyal teman-teman bagus, jadi Google Map akan mendirect kita ke Ubud dengan ketepatan sekali. Jadi juga pernah coba kita menggunakan Google Map, memang kita didirect menuju ke Desa Lotundo ini agar lebih cepat. Lumayan padat di depan sana. Ini karena di pagi hari, kameranya sedikit backlight. Semoga teman-teman masih nyaman menonton video ini. Semoga settingannya tepat ya teman-teman. Pagi hari biasanya kalau bisa dibilang ini adalah persiapan orang-orang yang berangkat kerja, orang-orang yang mulai beraktivitas. Ada yang dari Denpasar bekerja di hotel-hotel di sekitaran Ubud, atau mereka bekerja di restoran-restoran yang ada di Ubud sana. Jadi ini adalah warga-warga Bali atau orang-orang yang sedang berangkat bekerja. Kendaraan-kendaraan yang kita lihat juga sudah mulai memprepare ataupun mulai melakukan perjalanan untuk menuju ke hotel-hotel di mana mereka sudah janjian kepada tamu untuk melakukan full day tour hari ini. Semoga cuacanya cerah teman-teman yang lagi berliburan di weekend ini. Kemarin adalah hari buruh, mungkin long weekend dari kemarin. Jadi teman-teman mungkin sudah berada di Bali. Jadi selamat liburan, semoga liburan kalian menyenangkan dan cuaca cerah. Astungkare, amin. Nah, ini mulai padat di sini teman-teman. Ini efek dari jalannya memang kecil. Nah, seperti inilah suasananya. Kalau menggunakan mobil ke Ubud ini sekarang menghabiskan waktu dari Kuta itu 2 jaman teman-teman. Karena kepadatan seperti ini yang kita akan hadapi. Kalau dari kota Denpasar sekitar 1 jaman. Tapi karena ini pagi, mungkin kita akan sampai di Ubud sekitar 30 menitan lagi. Menggunakan motor adalah opsinya bagi teman-teman yang suka explore dengan motor seperti Joe Update ini. Padat juga. Nah, ini karena nanti perempatan menuju ke Desa Lotundo inilah yang membagi ruas jalan. Kalau lurus itu teman-teman akan bisa tembus langsung ke campuhan Ubud sana. Dan di sini biasanya menjadi kepadatan. Lihatlah di depan sana, lumayan padat sekali. Kita coba ke
Oke, kita ambil arah lurus saja. Ini dah real situasinya. Jadi kita tidak memperlihatkan yang indah-indahnya aja, yang estetik aja teman-teman, tapi kita buatkan video yang secara real bersama Joe Update ini. Bagaimana perjuangannya dan bagaimana suasana dan situasinya menuju ke Ubud. Kalau pakai motor kita bisa ke kiri dan ke kanan seperti ini. Padat sekali, kita gaspol. Ini kita harus sedikit percepat ya teman-teman. Oh, ini ada yang ke kanan, kita ambil arah ke kiri. Ini kita lurus ya teman-teman. Jadi kalau melewati desa Lotunduh ini kita ambil arah lurus terus dari Tohpati tadi menuju ke Batu Bulan, dan langsung kita ambil arah lurus terus. Nanti di depan sana kita akan belok kanan. Ini kita gaspol. Jadi semoga teman-teman tetap masih enjoy melihat atau mengikuti perjalanan Joe Update ini. Kita sedikit percepat di sini. Dari Batu Bulan tadi sebenarnya kita sekarang sudah berada di desa Singapadu teman-teman. Di desa Singapadu ini juga sudah mulai banyak orang-orang berinvestasi. Mereka membuat villa dan juga mereka sudah mulai membuat perumahan-perumahan juga di desa Singapadu ini, karena desa Singapadu ini memang bisa dibilang salah satu desa yang dekat kemana-mana. Jadi teman-teman kalau ingin ke arah Bedugul juga dekat, kalau ke arah Kota Denpasar juga dekat, ke Kuta Legian dan yang lain-lainnya juga dekat, apalagi ke Ubud serta Kintamani juga dekat. Nah, di pertigaan ini kita tidak lurus di desa Singapadu, kita belok kanan. Nah, ini yang bikin padat teman-teman. Jadi ada yang lurus, ada yang ke kanan, dan ada yang baru datang dari desa Pengosekan. Jadi lumayan padatnya yang di sini. Inilah biang keroknya. Tapi kalau ditambah dengan banyaknya taksi-taksi online di Bali sekarang ini, jadi akan menambah lagi kemacetannya. Apalagi ada taksi-taksi dari Vietnam. Taksi-taksi listrik juga sudah mulai menyerbu Bali, sehingga kepadatan kendaraan di Bali ini sudah semakin padat sekali. Tapi kondisi jalan masih kecil seperti sekarang yang teman-teman lihat. Ini agak susah juga kita memperlebarkan jalan karena rumah-rumah warga sudah sedikit maju di sini, sehingga pelebaran jalan juga terhambat. Kalau ngomongin trotoar juga agak susah kita bikin trotoar di sini, karena kalau semakin kita perlebar trotoar, jalannya akan semakin kecil. Jadi ini dilema juga bagi pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Bali, untuk mengatur bagaimana volume kendaraan yang masuk ke sini. Apakah perlu dibatasi taksi online-nya atau seperti apa? Jadi teman-teman nanti tuliskan di kolom komentar seperti apa sih sebenarnya harusnya Bali ini. Memang MRT ataupun transportasi di bawah adalah salah satu opsi yang terbaik, tapi butuh anggaran yang lumayan dan juga persetujuan. Nih kalau ke kanan teman-teman akan menuju ke, bisa langsung ke desa Sukawati atau Pasar Sukawati, juga bisa ke kanan sana. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita bikin bypass di bawah tanah, kita menggunakan train menuju ke Ubud, atau kita bebaskan tanah warga menjadi MRT, mungkin itu opsi yang bagus. Tapi dengan kondisi Indonesia dan juga bisa dibilang pemerintahan kita yang masih gonjang-ganjing seperti sekarang ini,
dari dulu sih sebenarnya, tapi itu akan masih jauh dari harapan. Ya, kita lanjut terus jalan. Kalau dulu kendaraan-kendaraan yang disediakan oleh pemerintah Bali yaitu Serbagita atau Trans Metro Dewata, yang ada juga dari Batu Bulan menuju ke Ubud, hubnya tidak begitu diminati loh teman-teman. Entah kenapa warga Bali ataupun wisatawan-wisatawan mereka lebih suka menggunakan motor dan juga mobil serta taksi-taksi online. Jadi kendaraan Serbagita dan Trans Metro Dewata itu sudah mulai menyusut jumlahnya. Kalau dulu kita lihat banyak sekali warawiri di jalan-jalan, kadang-kadang supirnya juga ngebut-ngebut, tapi sekarang kita sudah mulai sedikit melihat penurunan mereka. Entah kenapa, apakah minat dari warga kota atau warga Bali kurang atau memang mobilnya sudah pada rusak. Jadi itu perlu dicek. Kita nikmati dulu pemandangan di sini teman-teman. Kalau ngomongin politik nanti panjang ceritanya, Joe Update ngomongnya. Kita nikmati perjalanan ke Ubud ini. Suasana masih sejuk karena di pagi hari. Di sini terdapat banyak sekali arsop-arsop mewah yang dulunya adalah salah satu ladang cuan juga di Bali. Tapi ketika adanya toko-toko online dan juga toko-toko modern seperti Krishna Oleh-oleh, Cening Bagus dan juga The Keranjang, ya wisatawan lebih memilih ke one stop shopping di Krishna Oleh-oleh atau pasar-pasar modern. Ini suasana paginya di sini. Ini adalah Desa Lotundoh. Oh, warung Mina ada ke kanan juga. Nah, kalau di sini biasanya lumayan padat loh teman-teman. Kalau di siang hari, apalagi kalau teman-teman berangkat dari hotel jam 10 siang atau jam 11 siang, masuk ke sini sudah mulai padat. Biasa di sini antriannya sangat panjang banget menuju ke pengosekan. Jadi di belakang rumah-rumah ini sebenarnya adalah masih beberapa masih ada kebun-kebun warga dan juga sawah-sawah loh teman-teman. Dan juga beberapa ruas-ruas jalan kecil yang tadi kita lewat itu adalah beberapa ada villa-villa juga. Villa-villa yang dijual di Airbnb juga masif sekali sekarang ini. Semoga perizinan untuk villa-villa di Bali ini diperketat, karena lumayan banyak juga sekarang ini. Bukan lumayan sih teman-teman, villa-villa bodong, villa-villa tanpa izin sangat banyak sekali. Mereka juga mengais rezeki dari aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi online sekarang ini juga mereka harus diperketat juga teman-teman, karena mereka tetap mengakomodir villa-villa bodong tanpa izin bisa dijual bebaskan di online sana. Jadi teman-teman nanti bisa cek di beberapa platform online yang menjual villa-villa tanpa izin. Jadi ini pemerintah kota yang menonton video Joe Update ini, yuk kita sama-sama perketat pembangunan villa-villa atau akomodasi bodong, apalagi yang ada di sekitaran Canggu sana. Mulai dari kos-kosan, bungalow, villa itu sudah mulai menampung para wisatawan, sehingga hotel-hotel yang bisa dibilang seperti hotel-hotel yang memiliki izin, mereka bersusah payah mendapatkan izin, tapi dengan gampangnya disaingi oleh villa-villa bodong. Nah, ini sawah-sawah masih cantik teman-teman, tinggal sedikit sekali.
Nah, jadi masih villa-villa bodong ini mendominasi sekarang dengan harga yang miring-miring tentunya. Jadi kasihan juga villa-villa yang sudah memiliki izin ataupun hotel-hotel. Jadi ini menjadi perhatian juga. Kalau ke kiri ini kita menuju ke Mambal atau ke Kabupaten Badung, teman-teman. Ini kita akan ambil arah lurus di sini. Kalau ke kanan ini kita menuju ke Ubud juga masih bisa. Semakin asik. Ini naik motornya asik banget ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Kita ambil lurus-lurus saja terus. Ini udah tembus ke Desa Pengosekan dan tembus ke Ubud. Juni sebentar lagi. Liburan sekolah. Kemanakah teman-teman semuanya? Apakah adakah rencana kalian datang ke Bali? Apa menuju ke negara-negara lain yang lebih murah seperti Vietnam atau Thailand? Tapi jujur Joadit juga banyak sekali yang DM bahwa mereka tidak memilih Bali karena ada destinasi yang murah, terutama masalah tiket, teman-teman. Tiket memang sekarang tiket-tiket domestik sekarang sudah melebihi harga dari tiket-tiket menuju ke Vietnam, Kamboja dan juga mungkin ke Thailand juga. Jadi mereka lebih memilih pergi ke luar negeri dengan destinasi baru. Karena ini sedikit cerita, Jody juga ke Vietnam sana. Banyak sekali ketemu dengan turis-turis dari Indonesia. Mereka bilang bahwa mereka lebih pilih ke Vietnam karena Vietnam lebih murah. Setelah Joadit di sana ternyata memang murah banget teman-teman. Jadi harga uang kita setengah. Jadi mereka lebih murah dan transportasinya sangat nyaman juga, dan kotanya juga tertata rapi serta orang-orangnya juga cukup ramah dan kotanya aman. Apalagi yang di Saigon ya teman-teman, di Ho Chi Minh. Tapi kalau yang di kota-kota lain mungkin Joadit kurang tahu. Tapi kalau ngomongin Saigon dan Ho Chi Minh masih aman dan masih taksi-taksinya juga masih ramah dan murah. Ini kendaraan-kendaraan sudah mulai masuk juga ternyata, sehingga terjadi kemacetan. Kemacetan di Ubud ini terjadi karena ruas jalan yang sempit. Setuju nggak teman-teman? Apalagi kalau ada mobil-mobil berhenti di tengah jalan, jadi mereka sudah akan menghabiskan baku jalan. Oh ternyata ada mobil mogok. Kalau mobil mogok ya seperti ini, mungkin nanti siang akan tambah padat lagi. Sedikit aja ada mobil yang parkir atau mogok teman-teman, akan terjadi kemacetan yang lumayan panjang. Ayo pemerintah cari solusi seperti apa seharusnya agar wisatawan dan pengunjung juga senang. Kalau masih macet gara-gara ada upacara, Joadit masih senang. Biasanya ada iring-iringan orang Bali melakukan persembahyangan atau melakukan melasti, upacara melasti. Biasanya mereka beriringan beramai-ramai setiap banjar. Itu macet adalah wajar. Kenapa wajar menurut Joadit? Karena itulah yang dicari oleh para wisatawan. Adat istiadat kita, prosesi keagamaan orang Bali itu sangat unik dan mereka ingin melihat juga. Jadi ini bisa dibilang kalau menurut Joadit adalah wajar kemacetan gara-gara ada upacara. Tapi kemacetan gara-gara infrastruktur yang out-outan, kurang memadai, kesalahan dari pemerintah, itu adalah tidak patut buat Joadit. Setuju nggak teman-teman? Nah ini seperti di depan ini ada wisatawan asing yang membawa motor. Jadi santai sekali teman-teman. Kalau menggunakan motor ya seperti ini, kita bisa romantisan bersama pasangan, bersama istri, bersama pacar, bersama teman, atau beriringan beramai-ramai touring
Karena Ubud juga menjadi salah satu touring favorit atau jalur touring favorit bagi orang-orang yang suka touring ya. Ini sebentar lagi kita akan tiba ke Jalan Raya Pengosekan. Dari jam 8 tadi kita ini sudah 8.28, berarti kita sudah 30 menitan sudah sampai di Ubud. Tadi kecepatan sekitar 30 dan 40 km per jam. Kita sudah hampir tiba di Desa Pengosekan. Tergolong ini masih Joadit bisa bilang masih lancar di pagi hari. Taman Ayun Sangeh atau menuju ke Ubud, teman-teman bisa ke kiri. Di sini teman-teman bisa melewati Desa Luwus, teman-teman ke Jogger sana juga bisa masuk. Bisa tembus juga ke Ubud sini. Nanti mungkin di next video kita buatkan video ya, dari Bedugul ke Ubud atau dari Bedugul ke Kintamani, lewat mana sih yang paling dekat atau shortcutnya. Nanti kita buatkan video. Ini kita sudah bisa dibilang kita sudah berada di Ubud, teman-teman. Desa Peliatan Ubud. Desa Pengosekan, sorry. Kalau ke kanan itu adalah menuju ke Desa Peliatan. Kita sekarang menuju ke Pengosekan. Ini kita sudah tiba di sini, Pengosekan. Agung Raka Bungalow. Jadi kalau ngomongin Desa Pengosekan adalah salah satu ruas jalan yang dimana terdapat banyak sekali hotel dan juga tempat kulinernya. Ada kafe-kafe modern, kafe-kafe tradisional, dan juga restoran-restoran. Ini ada Pilengar Kitchen Bar. Ada Greg Grill Nostimo di sini, Greg Grill. Jadi kalau malam di sini banyak juga wisatawan-wisatawan asingnya mencari makan di sini. Oh, ada Starbucks juga. Mexican Kitchen, ada tequila. Nah, ini ada The Art ini di Jiwa, salah satu hotel pelataran Ubud ada di sini. Wisatawan-wisatawan juga sudah mulai bangun. Mereka sudah selesai breakfast dan mereka mulai melakukan aktivitas di Ubud, jalan-jalan pagi. Masih lancar, masih asik. Pound A2. Ini ada Bali Tiki. Ada Kasa. Nah, di sini paginya seperti inilah suasananya menuju ke Ubud, teman-teman. Naik sepeda. Jadi kegiatan yang bisa dibilang sangat digemari di Ubud inilah berjalan kaki di sepanjang trotoar yang ada, dan naik sepeda, yoga, atau jalan-jalan di sawah-sawah. Nih kita coba. Ini kalau lurus itu bisa untuk motor aja, tapi kita ambil ke arah Jalan Raya Monkey Forest. Masih sepi. Asik sekali Evitel Resort dan Ubud. Nah, ini bangun pagi inilah seperti inilah, teman-teman. Kalau bangun pagi lebih fresh, udaranya, teman-teman bisa berjalan kaki, bisa menikmati kopi-kopi di sepanjang jalan ini. Karena Jalan Raya Ubud adalah salah satu Jalan Raya Monkey Forest adalah salah satu tempat di mana banyak sekali kopi shopnya dan juga beberapa restoran-restoran. Ini tempat masuknya menuju, kalau teman-teman ingin ke Monkey Forest Ubud. Salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi ketika kita berada di Ubud area. Ada gate kembar baru, teman-teman. Asik ya. Ini asik kan? Ini sudah dipugar di sini. Ada beberapa kawanan monyet yang sedang mencari vitamin D, berjemur.
Jadi kalau ngomongin tentang Ubud ini memang suasananya memang laybacknya masih dapat, dan juga bisa dibilang masih nyaman untuk dikunjungi. Apalagi Ubud ini adalah dataran tinggi, masih sejuk, dan juga teman-teman di sini bisa langsung berinteraksi dengan warganya, karena warga Ubud adalah salah satu warga yang paling ramah kepada atau terhadap wisatawan. Kita sudah berada di Ubud teman-teman. Bentar lagi kita akan tiba di Pasar Seni Ubud dan juga istananya Raja Ubud, Puri Saren Ubud. Ini suasana paginya seperti ini. Wih, asik sekali kita. Ini jalan satu arah sehingga di sini lumayan lancar juga. Dan beberapa toko-toko sudah mulai buka. Ini sudah mulai pukul 8.30. Kita berarti dari Kota Denpasar kita sudah menghabiskan waktu 30 menit. Sudah 30 menit teman-teman menemani Joe Update di sini. Jadi terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semuanya. Semoga video ini sedikit membantu atau mengurangi rasa kangen kalian dan penasaran kalian terhadap Bali. Ini kita perjalanannya masih asik teman-teman. Dan setelah ini Joe Update akan buatkan video tentang bagaimana suasana Ubud sekarang ini. Jadi kita akan buatkan video khusus tentang Ubud. Kita akan explore motovlog. Jadi setelah video ini kita akan buatkan video kedua tentang khusus tentang objek wisata Ubud yang menjadi salah satu ikon di Bali atau salah satu objek wisata yang menjadi daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi Pulau Bali tercinta ini. Ini adalah parkiran area. Jadi biasanya tamu-tamu akan di drop di sini ataupun teman-teman bisa parkir di sini dan berjalan kaki ke sana. Sekitar 500-an meter atau 600-an meter teman-teman sudah tiba di sentralnya Ubud dan bisa explore, bisa berbelanja sepuasnya di sekitaran sini. Apalagi ada Jalan Kajeng, ada Jalan Bisma, ada Puri Saren Ubud, ada Pasar Seni Ubud yang sudah dipugar. Dan juga di ruas-ruas jalan ini sangat banyak sekali tempat pembelian oleh-oleh yang sudah buka. Ini sudah mulai 8.30 ternyata mereka sudah buka. Jadi buat teman-teman yang kepo tentang bagaimana suasana pagi Ubud, seperti inilah. Jadi buat teman-teman semuanya, kita akan buatkan video secara detail sebentar lagi tentang Ubud. Jadi terima kasih sudah mengikuti perjalanan Joe Update dari Kota Denpasar menuju ke Ubud area ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali. Bye bye.